يكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق عصا ومن الطريق أسأل ومن العلم أنفع ومن الرزق أطيب وأوسع. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا الذين utawi wong akeh amanu kang wis pada iman ya alladzina wahajaru lan wis hijrah ya alladzina wajahadu lan wis perang ya alladzina fi sabilillah karena dalam Allah karena agama Allah bi amwalihim kalawan hartane alladzina wa anfusihim lan pirang-pirang awake alladzina a'dhamu darajatan iku kang leuwih agung darajatan apane darajate ay rutbatan tegese martabate indallahi munggu Allah min ghairihim saking liyane alladzina wa ulaika humul faizun lan utawi samudayane alladzina hum ya ulaikal faizuna iku kang bakal bagja kabeh al-ghafiruna tegese kang merkolih kabeh bil khairi kalawan kabecikan yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun 'azim. Yubashiruhum gawe kabungahan uming alladzina rabbuhum sapa pangirane alladzina birahmatin kalawan rahmat minhu saking Allah wa ridwan lan karidwan wa jannatin lan pirang-pirang surga lahum itu tetap kedua alladzina fiha ing dalam surga naimun mukim utawi kasenangan kang mayang ayadaimun tegese kang mayang khalidina halikang kekalyala pada khalidina halun muqaddaratun yaitu dadi hal kang den kira-kira fiha ing dalam surga abadan ing dalam salawase inna allaha sateman-temane Allah indawi tetap ing dalam sambing Allah ajrun azim utawi ganjaran kang agung wa nuzila lan den turunakan fi man taraka ing dalam wong kang ninggal yasiman al hijrata ing hijrah li ajli ahlihi karena ara-ara ahli nesiman wa tijaratihi lan dagangan nesiman apa ya pat ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang mulia ini saya akan membahas satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-20 yang insya Allah ayat ini berkaitan dengan datangnya tahun Hijriyah, tahun Islam, yang alhamdulillah di malam Jumat kemarin kita telah sama-sama berdoa, doa awal tahun dan akhir tahun, doa awal tahun dan akhir tahun berarti 1447 Hijriah sekarang ya.
1447 Hijriah. 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwasannya usia dunia ini tidak akan lepas daripada 1500 tahun. Ini udah berapa? 1004. Berarti dikit lagi ya. Nah, ada yang belum tahu berapa namanya? Nah, itu. Berarti artinya dunia ini sudah semakin rapuh dan semakin rapuh, sudah semakin tua. Karena perasaan aja muda itu ya. Perasaan aja yang muda, padahal usia sudah mulai tua, tapi rasaan masih ngorak kan aja, rasaan masih ngorak, rasaan doang, rasaan. Padahal manggas sekolah terus. Kenapa? Karena saling bergantinya tahun. Di tahun yang lalu masih 1446 Hijriah dan sekarang sudah memasuki 1447 Hijriah. Tahun Hijriah. Jadi ayat tahun Hijriah, ayat tahun Masehi. Hijriah dihitung dari pertama hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hijrahnya Nabi? Dari Mekah ke Madinah. Karena pada masa itu banyak orang-orang sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mempunyai tanggal hijriyah. Karena hijriyah belum ada, baru ada Masehi, ya, baru ada Masehi. Masehi berarti dilihat dari tahun Masehi itu adalah tahun zaman Isa alaihi salam. Makanya disebut Masehi man kalender umum. Bisa dipakai ku urang, bisa dipakai ku non muslim. Hari Hijriyah berarti tanggalan tahun Islam. Di mana dilihatnya pertamanya? Tahun pertama dalam kalender Hijriyah adalah tahun di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tepatnya peristiwa hijrah ini dimulai pada tanggal 27 Safar. Dimulai pada tanggal 27 Safar sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lumayan ya. Safar Mulud 27 Safar sampai 12 Rabiul Awal. Berapa itu? 27 berapa? Itu nyampe sebulan Ji. Cuman 2 minggu perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, jalan kaki perjalanan 2 minggu. Kalau sekarang cukup 1,5 jam pakai kereta cepat. Woi, mantap ya. Kalau sekarang Mekah Madinah cukup dengan 1,5 jam itu kalau pakai kereta cepat. Tapi kalau pakai bus perjalanan 6 jam. Ya, 6 jam atau 7 jam. Ibrahim kemarin berapa? Sekitar 6 jam ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Madinah ditempuh dengan mobil sekarang itu perjalanan 6 jam. Kalau Nabi dulu hijrahnya dari 27 Safar sampai 12 Rabiul Awal. Berarti kemarin jalan kaki 4 jam belum ada apa-apanya ya Ibrahim ya. Betul nggak ya? Encer, kalau kita makan ngeluh terus ya. Baru jalan kaki 4 jam kita sudah mulai ngeluh. Makanya perjalanan ibadah haji, perjalanan ibadah umroh itu adalah buat muhasabah kita, renungan begitu dahsyatnya perjuangan Rasulullah membawa agama syariat dari Allah, perjuangan dari Mekah sampai ke Madinah.
diusir dari Mekah sampai Madinah menempuh waktu dari tanggal 27 Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Berapa hari? Berapa? Berapa? 27 kena tanggal 12 berapa? Berapa? 15 hari. Berarti 15 hari itu. Berarti 2 minggu ya. Subhanallah, berarti kayak kita kemarin tuh muter-muter ya. Naik ke bukit gunung tuh. Udah kayak siapa namanya? Udah kayak film apa dulu tuh? Mendaki gunung. Ninja Hattori ya. Udah kayak Ninja Hattori. Ya, ternyata kita tuh belum seberapa, Ji. Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah menempuh waktu 15 hari, sangat-sangat luar biasa. Itulah Rasul. Kenapa? Karena pada masa itu sahabat-sahabat Rasul ketika diajak hijrah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang kagak mau, Ji. Banyak yang kagak mau. Satu, kagak mau alasannya masih sayang sama anak, sama istri, masih sayang sama banda, segala macam tuh. Nih gua kalau ikut ke Madinah belangsak urusannya. Nah gitu tuh. Masih mikir-mikir ngikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita keuntungan bagi orang yang mau hijrah. Maka akhir ayat 20 di dalam surah At-Taubah, wa ulaika humul faizun, orang akan mendapatkan kebahagiaan. Nih, jika kita ingin meraih kebahagiaan, insya Allah jika 3 dasar ini kita amalkan. Nih, jika ingin meraih kebahagiaan. Pertama, alladzina amanu. Pertama, orang jika ingin mendapatkan kebahagiaan, konsep pertama yang diajarkan oleh Allah harus amanu. Iman dulu kepada Allah Subhanahu. Orang yang kagak beriman kepada Allah, orang yang kagak percaya keyakinannya kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun secara kasat mata kita melihat orang yang banyak duit, orang yang banyak harta, rumahnya mewah, segala macam, secara kasat mata kita melihat dia bahagia, sejatinya dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa demikian? Karena dasar kunci kebahagiaan yang pertama adalah harus iman dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman berarti orang ini harus paham dengan ilmu tauhid. Ya. Orang ini harus paham dengan ilmu tauhid, berarti harus ngaji ilmu tauhid. Kalau orang sudah mantap ilmu tauhidnya, ilmu mengesahkan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tidak akan pernah gelisah. Hidupnya akan selalu happy. Hidupnya akan selalu bahagia. Kenapa? Karena apa-apa yang terjadi tidak lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Beda dengan kita. Kalau kita mah bahagia kalau lagi sehat, bahagia kalau lagi punya duit, bahagia kalau lagi istri baik, bahagia kalau lagi anak baik, bahagia kalau saudara baik, bahagia kalau tetangga baik. Kita makan mikirnya begitu tuh. Orang yang sudah mantap keimanannya kepada Allah, mau dibenci oleh siapapun, yang penting dasarnya iman kepada Allah, maka tidak akan merubah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan selalu eksis, merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah. Nah, ini kunci. Jika ingin meraih kebahagiaan, kunci pertama dari Allah yang diajarkan kepada kita orang yang beriman, kuncinya
iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus tahu pelajaran ilmu tauhid. Ya. Dulu waktu sekolah madrasah ini ya, kita sudah diajarin hari sifat an wajib di Allah eta aya 20 kan gitunya. Anu mustahil 20, wenang na hiji, jumlah 40 hiji kan gitu ya. Sifat wajib di Rasul 4, mustahil 4, jaizna hiji, jumlah salapan 40 hiji jeung salapan eta 50 aqaid, kumpul tina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul eta. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti la ilaha illallah sudah ada sifat wujud. Apa wujud? Allah itu ada. Cuman adanya Allah beda dengan adanya makhluknya. Ada wujud dati, ada wujud hakiki, ada wujud idofi. Allah wujud, Allah itu ada. Cuman adanya Allah namanya wujud dati, wujud datnya. Ada wujud idofi. Wujud idofi adalah wujudnya harus disandarkan kepada yang lain terlebih dahulu. Seperti adanya kita gini. Adanya kita itu karena adanya ibu dan bapak kita. Kalau ibu dan bapak kita tidak ada, tentu kita pun tidak akan ada. Namanya wujud idofi. Tapi kalau wujud dati, wujud hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh bersandar kepada yang lain. Maka ayatna kopi berarti ayat nunyin kopi. Adanya langit dan bumi berarti ada yang menciptakan langit dan bumi. Ini wajib nih kita hafal nih. Wajib kepada orang yang sudah akil baligh harus tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara ijmali atau secara tafsili. Secara ijmali itu berarti keseluruhan. Misalkan begini, saya nanya ke Pak Rohim atau ke Pak Sabeni, Pak Beni tahu adanya Allah? Tahu. Di mana adanya? Dia bisa jawab apa enggak? Di masjid gitu. Masjid gitu. Cukup secara ijmali kita mengatakan adanya Allah, ada yang diciptakan. Cukup gitu pun sudah cukup tuh. Adanya saya nih, ini dalil wujud adanya Allah. Walaupun saya kagak ada, tetap Allah ma'ad. Tuh harus bisa dijawab tuh kalau ditanya. Jadi kalau ditanya, Pak Beni percaya adanya Allah? Saya. Adanya di mana? Nah itu. Nah ketika kita ditanya hal yang demikian, jawab secara ijmali. Adanya Allah, dalil akalnya nih, dalil akal namanya. Dalil akal, dalil akal. Dalil akal adanya Allah adalah ada yang diciptakannya. Berarti ya, adanya langit dan bumi ini tidak tiba-tiba terjadi. Langit dan bumi otomatis ada yang menciptakan. Ini dalil akal. Dalil akal tuh pakai dalil dalil akal. Adanya Allah secara dalil akal, adanya yang diciptakan oleh Allah. Kullu ma siwallah makhlukun, selain Allah namanya makhluk. Maka berarti seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini adalah menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu. Tetapi walaupun makhluknya dihancurkan oleh Allah, tetap Allah akan selalu ada. Paham kira-kira nih? Harus begitu. Ya itu wujud namanya. Allah mempunyai sifat wujud. Yang kedua, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti isinya sudah ada sifat wujud. Yang kedua, isinya sudah ada sifat qidam. Apa qidam? Qidam itu artinya Allah terdahulu.
Tetapi terdahulunya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Kalau kita mani Ar-Rahim datangnya awalan, datangnya pertama, tapi datangnya Ar-Rahim pertama ini kan beda dengan awalnya Allah. Kan gitu, itu bedanya. Nah gitu ya. Nah itu harus paham tuh. Yang ketiga, Allah sifat baqa. Apa baqa? Allah itu kekal. Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil Al-Qur'annya. Ini wajib hafal ini semuanya. Wajib semuanya, wajib hafal. Dari usia balik itu udah harus hafal sifat 20 tuh. Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafatun lil hawa. Kalau dulu makan kita baru diajarin salawatannya doang. Wujud, kidam, baq. Kan gitu doang tuh baru diajarin begitunya tuh. Paham kita belum? Kita belum paham. Sama-sama sekarang kan. Ternyata orang tua kita mengajarkan kepada kita sifat-sifat Allah agar mantap keyakinan kita kepada Allah, tidak ragu-ragu sedikit pun iman kepada Allah Subhanahu. Allah mempunyai sifat mukhalafatun lil hawa. Apa mukhalafah? Allah berbeda dengan makhluknya. Masih ya? Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan yang diciptakannya. Jika yang diciptakan butuh tempat, butuh makan, butuh minum, butuh istri, Allah mah kagak butuh makan, kagak butuh tempat. Yang namanya tempat bukan di atas, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di belakang. Yang bertempat mah makhluk. Asli ya, yang bertempat mah makhluk. Makhluk duduk di depan, makhluk duduk di belakang, makhluk duduk di samping kiri, makhluk duduk di samping kanan. Sedangkan Allah mukhalafatun lil hawa, berbeda dengan makhluknya. Terus Allah di mana? Nah, lo. Aduh. Gimana? Ini anak TK nih, anak saya diajarin kan di TK tuh. Saya salah itu kata saya. Allah ada di atas, kan gitu tuh kalau anak TK tuh. Malaikat ada di kanan, setan ada di kiri, kan gitu tuh. Itu ajaran sekolah TK tuh. Kenapa saya tahu si Pairun nyanyinya begitu? Kan begitu ya? Ajarannya begitu. Allah ada di atas. Oke, itu ngalahin Allah. Lakon itu mah. Ini kita kalau kagak paham, kita sebagai orang tua itu akan menjadi keyakinan anak kita. Betul nggak? Ya. Ya anak kita mah belum tahu apa-apa. Anak kita mah belum tahu apa-apa. Itu kalau sampai orang tuanya kagak paham, anak kita diajarin nyanyi di sekolah TK tuh. Allah ada di atas, malaikat ada di kanan, kan gitu. Setan ada di kiri, kan gitu tuh. Aduh, repot ini urusannya. Oh, baru titip anak orang tua itu merengku Allah tuh di luhur tuh, di atas kubah, karena ada kalimat kan repot ini urusannya. Bener ya? Maka disinilah kita sebagai orang tua penting harus tahu ilmu tauhid, khawatir pelajaran-pelajaran yang dimasukkan kepada anak kita, karena kitanya kagak tahu. Bener anak kita meyakini Allah adanya di atas, ternyata di atas matoke jentak. Nah, awas. Allah mukhalafatun lil hawa. Isi Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus pahami. Nah itu, saya komen tuh gimana nih kata saya cekornya ini begini amat ini. Waduh, itu bapaknya ngaji ini. Kalau kagak ngaji repot urusannya ini. Nah, itu ya. Itu mah namanya juga nyanyian anak-anak. Nyanyian
anak-anak, tapi jangan sampai menjadi keyakinan anak kita. Karena belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Nanti melekat di anak kita, Bapak Allah tuh ada di atas, nanti punya keyakinan begitu. Nah, kalau enggak kita komen, makanya guru TK-nya harus ngaji dulu. Nah, itu ya. Nah, itu. Berarti orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, konsep pertama yang diajarkan oleh Allah harus amanu, iman dulu. Orang yang kagak beriman gak bakalan bahagia, Jo. Jo ingin bahagia apa kagak, Jo? Pengen bahagia. Rumah tangga ingin bahagia apa kagak? Pengen bahagia. Nyatanya bahagia apa kagak? Bahagia apa kagak nih? Jelas. Mau nanya nih, rumah tangga bahagia apa kagak? Karena masih hujan aja kali. Bahagia. Karena masih hujan ya. Ini perlu dipertanyakan, kalau seandainya hari ini kita tidak bahagia, padahal kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ternyata ada yang salah di dalam keyakinan kita. Ternyata ada yang salah di dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengira bisa bahagia itu ketika urusan harapan dan cita-cita kita semuanya kita bisa raih. Ingin punya rumah mewah, ingin punya mobil kayaknya bahagia, ternyata puyeng juga harus bayar pajak. Kan begitu ya? Dikira kita mah punya mobil enak bener gitu kan. Taunya mah puyeng-puyeng juga tiap tahun harus bayar pajak. Ternyata tidak, ternyata kunci kebahagiaan. Tapi kalau dasarnya iman, walaupun harus bayar pajak, happy, ya, jadi tidak akan menjadi beban. Karena itu mah bentuk kewajiban. Nah, gitu. Dasarnya adalah iman dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dengan kalimat la ilaha illallah. Maka pantas kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Caslah imanmu, perbaharuilah imanmu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka orang yang jarang berzikir kepada Allah, maka imannya akan lobet. Imannya lobek. Orang jarang dikir mah puyeng mulu dia. Nggak bakalan ada bahagia, nggak bakalan ada tenang. Orang yang kagak pernah ngaji, orang yang kagak pernah baca sholawat, orang yang kagak pernah dikir, hidupnya nggak bakalan happy, Jod. Kenapa? Karena baterainya lobet. Apa baterainya lobet? Imannya lobet. Karena iman itu wayajidu wayangkus, kadang naik kadang berarti jika ingin full iman kita berarti harus dicas-casnya bagaimana? Satu dengan cara dikir, yang kedua dengan cara ngaji. Nah, ngaji ini adalah ngecas keimanan. Jadi itu ngaji itu adalah ngecas keimanan. Maka orang yang kagak pernah ngaji, walaupun duniawinya sudah ia dapatkan, tetap puyeng mulu. Lobet terus. Idil paham lah. Jadi lihat, tidak sedikit jelma nu loba duit, perusahaan banyak, oleng terus dia ya. Oh, kenapa? Karena imannya putus, imannya kendor, tidak dicas. Maka minimal ngecas iman, kalau kagak bisa tiap hari tiap detik, minimal seminggu sekali. Nah, minimal kagak lobet lah, gitu. Minimal kagak sampai ini kalau sudah sampai lobet repot urusannya. Ngaji nggak jadi. Lobet itu gara-gara. Oh, gak betul jadinya. Haji itu jadi gara-gara iman Jangan salah punya duit. Gimana lobet terjadi? Nah, jadi kata Nabi, kata Allah, jika orang ingin bahagia, konsep pertama amanu. Nah, setelah amanu yang kedua apa? Alladzina amanu. Yang kedua wahajaru. Dia tuh harus berhijrah. Istilah sekarang dia sudah hijrah katanya. Hijrahnya cuma pakainya doang. Yang tadinya nggak pakai cadar sekarang pakai cadar. Itu bukan itu doang. Secara etimologi sudah hijrah. Misalkan begini, hijrah Pak Haji Rusdi dari istri pertama ke istri kedua, itu pun namanya hijrah. Hijrah benar. Tanya karena
Hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pun namanya sudah hijrah. Jadi kita pun dari rumah, misalkan bapak-bapak dari rumah masing-masing ke sini namanya hijrah. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain namanya hijrah. Nanti mama ditanya, bapak mau kemana? Mau hijrah. Aman. Semangat aja, semangat. Itu dia. Kamu rek nyandung mah diomelan. Banyak nyandung waktu. Ini urusannya. Potong bisa. Bisa dipotong. Ini kita bahagia. Jadi kalau hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah membawa visi misi. Woi, mantep ya. Membawa visi misi, mantep loh. Sekarang mah visi misinya saya akan mensejahterakan rakyat. Oh, mantep tuh. Nabi pun punya visi misi. Apa visi misi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Visi misi Nabi agar Islam menyebar luas, tidak hanya di kota suci Mekah. Karena kota suci Mekah orangnya bangkawarah. Ya, tahu bangkawarah? Keras kepala, ngiyel tuh. Itu orang-orang Mekah, makanya karakter Abu Jahal sampai sekarang masih melekat. Karakter Abu Jahal itu di kota suci Mekah itu masih melekat. Itu orang-orang Mekah tuh begitu brengsek. Ya itu masih melekat. Jangan dikira orang yang pakai sorban di sana, pakai gamis di sana soleh. Gak nyamin. Gak ngejamin di sana mah gamis sama sorban emang budaya, emang pakaiannya gitu. Abu Jahal aja pakai sorban, kenapa Lahab aja pakai sorban? Jadi jangan tertipu dengan sorban gitu. Udah mau berjenggotnya panjang, kagak ngejamin Abu Jahal jenggotan. Kan biasanya Abu Lahab jenggot kan gitu. Karena pakaian di sana emang udah pakai imamah, pakai gamis atau pakai segala macam. Itu karakter Abu Jahal sampai sekarang masih melekat. Bangkawarah orang itu. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan harus hijrah. Kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah membawa visi misi agar orang yang tidak beriman kepada Allah, yang masih nyembah kepada berhala pada masa itu di kota suci Mekah, maka hijrah beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi dulu tuh di kota suci Mekah, dulu dalamnya Ka'bah itu berhala, patung-patung. Nah, di dalam Ka'bah itu, Pak Jrohim, itu patung-patung semua sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Dan macam-macam sesembahannya. Jika ingin kaya, patungnya ini. Kalau sekarang mah dewa lah. Ada dewa kedikjayaan, kan begitu tuh ya. Ada dewa segala macam-macam. Itu di dalam Ka'bah tuh begitu. Mereka tuh pun tawaf sama